Halo anak-anak, apa kabar? Hari ini kita akan belajar tentang menentukan ide pokok dan kalimat utama pada sebuah paragraf. Apakah ide pokoknya terletak di awal, di akhir, atau di keduanya, di awal dan di akhir? Baiklah, kita akan mempelajarinya satu persatu. Yang pertama, ide pokok terletak di awal paragraf. Kalian lihat kalimat kedua dari paragraf tersebut. Apakah di kalimat kedua tersebut terdapat pengulangan kata yang menjelaskan kalimat pertama, atau terdapat kata ini, itu, tersebut, ia, mereka, dan nya? Jika ada di kalimat kedua kata-kata tersebut, maka ide pokoknya terletak di awal paragraf. Begitu juga dengan kalimat utamanya, berarti berada di awal paragraf atau kalimat yang pertama. Yang berikutnya adalah ide pokok yang berada di akhir paragraf. Caranya kalian lihat kalimat terakhir dari paragraf tersebut. Di kalimat terakhir ada kata-kata konjungsi. Oleh sebab itu, dengan demikian. Dan ada kata penegas, yaitu jadi, bahkan. Apabila di kalimat terakhir terdapat kata konjungsi dan kata penegas tersebut, maka ide pokok terletak di akhir paragraf. Begitu juga dengan kalimat utamanya. Yang ketiga, ide pokok terletak di awal dan di akhir sebuah paragraf. Ini dinamakan dengan paragraf campuran. Artinya ide pokoknya terdapat di awal paragraf dan juga terdapat di akhir paragraf. Begitu juga kalimat utamanya. Nah, sampai di sini, apakah kalian sudah memahami mengenai ide pokok dan kalimat utama dalam sebuah paragraf? Berikutnya ini nanti kita akan berlatih menentukan ide pokok dalam sebuah paragraf. Perhatikan paragraf berikut ini. Kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhannya seringkali menyebabkan kerusakan lingkungan. Manusia memanfaatkan seluruh bagian alam, baik abiotik dalam kurung tak hidup maupun biotik dalam kurung hidup, secara berlebihan tanpa memikirkan akibatnya. Sekali manusia melakukannya dengan sembarangan, kerusakan lingkungan yang terjadi akan menyebabkan kerusakan lingkungan berikutnya. Pada paragraf ini, kalian lihat ada tulisan merah. Kata manusia itu diulang di kalimat pertama ada, di kalimat kedua juga ada. Jadi kalimat utamanya terdapat di awal paragraf, yaitu kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhannya seringkali menyebabkan kerusakan lingkungan. Jadi ide pokoknya adalah kegiatan manusia menyebabkan kerusakan lingkungan. Paragraf yang berikutnya, kalian lihat semua kalimat yang ada di paragraf tersebut. Sama seperti yang di awal, apakah di paragraf tersebut kalimat pertama dan keduanya ada pengulangan kata? Nah, di sini kalian perhatikan kata abiotik, bahan tambang,
dan batu bara. Di sini memang tidak ada pengulangan kata. Namun, kalau kita memperhatikan bahwa bahan tambang itu termasuk lingkungan abiotik. Dan dijelaskan pada kalimat kedua, batu bara adalah salah satunya. Jadi kita dapat menggunakan aturan kalimat kedua, ketiga, dan seterusnya menjelaskan kalimat yang pertama. Maka kita dapat menentukan ide pokoknya itu terletak di kalimat pertama atau di awal paragraf. Jadi kalimat utamanya, manusia memanfaatkan lingkungan abiotik, yaitu tanah, dengan melakukan penggalian untuk mendapatkan bahan tambang yang berguna untuk berbagai keperluan. Dan ide pokoknya adalah manusia memanfaatkan lingkungan abiotik. Paragraf berikutnya, coba kalian perhatikan kalimat demi kalimat dalam paragraf tersebut. Ada pengulangan kata, yaitu dimanfaatkan manusia. Kalimat pertama ada dan diulangi di kalimat yang kedua. Maka kalimat utamanya adalah tidak hanya lingkungan abiotik yang dimanfaatkan manusia. Maka ide pokoknya adalah tidak hanya lingkungan abiotik yang dimanfaatkan manusia. Paragraf selanjutnya, demikian halnya dengan beberapa jenis tumbuhan. Beberapa jenis tumbuhan yang menjadi sumber makanan manusia, obat, dan peralatan rumah tangga ditanam dan dibudidayakan. Beberapa tumbuhan mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi, misalnya pohon jati dan pohon cendana. Tekstur kayu yang bagus dan kokoh pada kayu pohon jati sangat disukai para pembuat mebel. Kayu cendana mempunyai aroma yang khas dan diburu banyak orang untuk pembuatan minyak wangi, hiasan, kipas tangan, dan figura. Nah, di sini ada pengulangan kata, yaitu beberapa jenis tumbuhan di kalimat pertama diulang di kalimat kedua. Jadi, kalimat yang kedua menjelaskan kalimat yang pertama dengan adanya pengulangan kata. Kalimat utamanya adalah demikian halnya dengan beberapa jenis tumbuhan. Maka ide pokoknya beberapa jenis tumbuhan dimanfaatkan manusia, atau manusia memanfaatkan beberapa jenis tumbuhan. Kata demikian halnya ini berkaitan dengan paragraf sebelumnya yang menjelaskan bahwa manusia memanfaatkan lingkungan abiotik. Nah, anak-anak, dari penjelasan tadi ada beberapa hal yang perlu kalian ingat, bahwa ide pokok itu bisa kita ambil utuh dari kalimat utamanya jika kalimat utamanya sudah singkat. Namun, apabila kalimat utamanya terlalu panjang, maka kita peringkas untuk menentukan ide pokoknya. Demikian saja pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya.